Mengapa tidak ikut serta dalam permainan politik? Maksudnya bergabung dengan koalisi. Maksud saya, berada di oposisi selamanya tidak akan melayani masyarakat sebaik mungkin. Saya ingin meluruskan premis ini bahwa orang Arab bukan pihak yang menolak masuk ke koalisi pemerintahan di Israel. Penolakan itu berasal dari partai-partai Zionis di Israel. Mereka berpikir pada saat itu dan sekarang sebagian besar partai Zionis bahwa waktunya belum tepat. Bahwa orang Arab akan ikut campur dalam pertanyaan penting di Israel, yaitu keamanan dan esensi negara Israel sebagai negara Yahudi. Kemudian mereka menolak untuk mengikutsertakan partai Arab dalam koalisi mereka. Namun pada tahun 1992, saat Rabin membentuk koalisinya partai-partai Arab, dua partai Arab, mereka mendukung Rabin dengan memberikan suara, mendukung pemerintahannya. Mereka merekomendasikan dia kepada presiden, tetapi mereka tidak menjadi bagian aktif dari koalisi. Ya, tapi mereka mendukung ini. Tapi pertanyaannya, pada saat itu adalah proses perdamaian. Lalu orang Arab di Israel ingin kembali mendukung proses perdamaian. Sekarang, dan saya mencoba menjawab pertanyaan Anda, mengapa sekarang dari pihak Palestina, pihak Arab, tidak masuk ke dalam koalisi? Karena selama ini pemerintah berurusan dengan pendudukan dan wilayah-wilayah yang diduduki. Ada aksi militer, ada tindakan terhadap pihak kami, rakyat Palestina, rakyat kami. Oke. Lalu ketika Anda masuk ke pemerintahan, tanggung jawab kolektif Anda adalah Anda akan bertanggung jawab atas hal ini. Kebijakan di tepi barat dan kemudian di jalur Gaza. Tapi izinkan saya mendalami hal ini. Lalu pertanyaannya di sini bukan hanya sesuatu yang menjadi milik kami, milik warga Palestina di sini, di Israel. Pertanyaannya jauh lebih besar. Dan kemudian ketika Anda masuk ke dalam koalisi, tanggung jawab Anda terhadap apa yang terjadi pada rakyat Anda di tepi barat dan Gaza menjadi sangat besar. Jadi ketika Mansur Abbas benar-benar bergabung ke dalam koalisi, bukan hanya mendukung dari luar. Pada tahun 2021 Anda mengatakan bahwa ada lebih banyak perubahan perspektif dari pihak Bennett dan Lapid daripada dari Mansur Abbas. Tapi dalam hal populasi Arab, Anda memiliki partai Arab dalam koalisi dan tidak terjadi apa-apa yang buruk. Inilah momen di mana Lapid, Bennett dan Lapid menandatangani untuk bergabung ke dalam koalisi. Saya pikir ini adalah momen bersejarah dalam catatan politik Israel. Tapi Anda mengatakan bahwa bagi rata-rata warga Arab Israel yang bahkan mungkin mengidentifikasi diri sebagai Palestina Israel, ini membuat situasinya menjadi mustahil. Tapi sekali lagi, tidak terjadi apa-apa yang buruk bagi warga Arab Israel. Dan beberapa orang mungkin mengatakan bahwa dengan adanya sosok seperti Mansur Abbas dalam koalisi, kehidupan mereka menjadi lebih baik, atau partisipasi warga Arab dalam percaturan politik Israel menjadi hal yang lebih lazim. Jadi ketika sekarang Naftali Bennett mengatakan tidak akan ada partai Arab dalam koalisi dan semua partai Zionis mengatakan hanya partai Zionis saja, apakah itu berarti eksperimen ini gagal? Tidak, saya tidak berpikir bahwa ini gagal, tetapi komunitas Arab sekarang terpecah dalam isu ini. Dan ada banyak sekali warga Arab Palestina di sini di Israel yang berpikir bahwa saat inilah waktunya untuk menyingkirkan pemerintahan yang sekarang ini. Kemudian masuk ke dalam koalisi adalah cara kami tidak hanya untuk memperbaiki situasi kami, menangani kejahatan dan masalah lainnya, tetapi juga untuk mengakhiri era ini di mana sayap kanan ekstremis
membentuk koalisi. Dan di sisi lain, masih banyak warga Palestina di Israel yang mengingat apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi sekarang di tepi barat, dan apa yang dilakukan para pemukim sekarang di tepi barat. Dan kemudian itu tidak mudah untuk menjadi bagian dari koalisi. Oke, dalam janji siapa yang akan membentuk koalisi baru ini, bahwa dia berasal dari sayap kanan, dan dia tidak akan melakukan hal yang sama, tetapi dia akan melanjutkan pendudukan. Lihat, ini Ya, sekarang saya memaparkan dua sisi opini publik yang terbelah di komunitas kita. Tapi menurut saya, sekarang kita bisa mendukung seperti yang kita lakukan pada tahun 1992, oke? Bukan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab di pemerintahan, tapi mendukung setiap perubahan politik di Israel. Karena jika sekarang partai-partai oposisi di Israel membentuk koalisi, itu ada tujuannya. Bagi kami sebagai warga Palestina, tidak ada alternatif lain, alternatif politik. Alternatif politiknya adalah kembalinya sayap kanan ke kekuasaan. Jadi sekarang dalam situasi politik saat ini, kami tidak punya pilihan lain selain mendukung kubu partai-partai politik ini di Israel. Jadi Anda mengatakan solusi ideal bagi Anda adalah kembali ke model tahun 1992 dengan dukungan dari luar untuk Rabin, daripada model Mansur Abbas, Naftali Bennett, Yair Lapid yang mencoba mempengaruhi dari dalam. Ada satu hal yang sangat penting dan mendalam.